Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIP Channel bersama saya IIP Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 sebab mantan menderita berpisah darimu. Memang setelah mantan mengkhianati kita merasa menderita ya. Tetapi seberat apapun penderitaan yang kita rasakan, mantan akan merasakan penderitaan yang berlipat-lipat jauh lebih berat daripada apa yang kita rasakan pada saat ini. Kenapa demikian? Ada 3 sebabnya. Yang pertama ya, kita sudah memberikan yang terbaik untuk mantan dan dia tetap tidak setia. Dia tidak bersyukur dengan kehadiran kita. Padahal sebelum ketemu dengan kita, setiap hari dia berdoa agar dipertemukan dengan seseorang yang mencintainya, dengan seseorang yang siap berkorban segalanya untuk dia. Doanya terkabul. Dia ketemu dan bersama dengan kita. Tetapi setelah kita berjuang, kita berikan segalanya yang kita bisa, dia kemudian justru mengkhianati kita untuk mendapatkan seseorang yang menurut dia lebih baik daripada kita. Jadi yang pertama nih, karena sebab mantan tidak bersyukur dengan kehadiran kita, tanda dia tidak bersyukur, dia mengkhianati kita, kan begitu ya. Maka apa yang ada pada diri mantan atau kehadiran pasangan barunya, kehadiran orang ketiga dalam kehidupannya, itu akan menjadi sebab azab dunia bagi dia yang akan membuat dia amat sangat menderita. Bersama kita, uangnya tidak pernah keluar. Semua kita yang bayari, semua kita yang belikan, kita yang bekerja. Kalaupun dia bekerja, dia bisa nabung utuh. Tapi dia tidak pandai bersyukur. Sekarang bersama orang ketiga, ya, jangankan nabung, bahkan mungkin dia harus berhutang ke sana kemari untuk memenuhi segala permintaan orang ketiga yang serba mahal itu. Jadi manusia itu ya, ketika dia tidak pandai bersyukur, maka yang akan dia dapatkan dalam hidupnya adalah azab. Maka di dalam surat Ibrahim ayat yang ke-7 kita diajarkan, la'in syakartum la'azidannakum wa la'in kafartum inna azabil lasyadid. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita, jika kalian pandai bersyukur dengan nikmatku, maka akan aku tambahkan nikmatku untuk kalian. Tetapi jika kalian tidak pandai bersyukur, kufur nikmat, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Nah, jadi kehadiran orang ketiga yang dia pilih pada saat ini, yang mantan pilih itu akan menjadi sebab dan sumber azab bagi kehidupannya. Pengennya bahagia, tetapi justru yang dia dapatkan adalah penderitaan. Nah, itu sebab yang pertama. Sebab yang kedua, mantan ya mengejar orang ketiga dan mengkhianati kita. Apa yang dia cari? Harta. Misal begitu kan? Nah, taunya kelihatannya orang ketiga itu kaya raya, tapi pelitnya luar biasa. Sehingga tadi mantan bukannya bisa menabung, tetapi malah hutangnya di mana-mana. Nah, jadi orang tuh ya, kalau dia ngejar-ngejar seseorang karena hartanya, yang dia dapatkan bukan jadi kaya, tetapi justru kemelaratan. Maka di dalam sebuah hadis kita juga diajarkan,
Man tazawwaja mura'atan li'izziha lam yazid khullah illa zullan. Wa man tazawwaja halimaliha lam yazid khullah illa fakran. Barang siapa yang menikahi karena hartanya, maka Allah tidak akan menambahkan bagi orang itu kecuali barang siapa yang menikahi karena kedudukannya, maka Allah tidak akan menambahkan bagi orang itu kecuali kehinaan. Dan barang siapa yang menikahi karena hartanya, maka Allah akan menjadikan orang itu melarat. Ya, nah jadi mantan ngejar-ngejar harta orang ketiga. Kelihatannya orang ketiga kaya raya, tapi ternyata setelah bersama mantan jadi tahu kelihatannya saja kaya raya, mobil bagus, rumah bagus, handphone bagus, bahkan handphone pun nyicilnya, hutangnya masih belum lunas. Semuanya yang ada pada orang ketiga hasil dari berhutang. Maka mantan bukannya menabung, memperbanyak tabungannya, seperti bayangannya, ini kalau punya pasangan kaya raya, hidup enak nih. Bahkan tidak usah capek-capek kerja, tabungan masuk terus. Tapi ternyata realitanya, bukannya bisa menabung, malah harus berhutang kemana-mana, membantu orang ketiga membayar hutangnya. Nah, itu yang akan terjadi dalam kehidupan mantan ketika dia ngejar-ngejar orang ketiga karena hartanya. Mengkhianati kita demi orang ketiga yang dia pikir kaya raya. Nah, kemudian sebabnya yang ketiga. Tapi sebelum kita bahas lagi lebih jauh, sebabnya yang ketiga, jangan lupa yang belum subscribe untuk memencet tombol subscribe dan menyalakan lonceng notifikasi agar Anda selalu mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel kesayangan kita ini. Dengan subscribe, doa-doa kita selalu terhubung sehingga kita selalu bisa berdoa bersama-sama ya. Dan jangan lupa subscribe itu gratis ya. Nah, yang ketiga, bisa jadi penderitaan itu akan segera datang, azab dunia itu akan segera datang dalam kehidupan mantan. Karena doa kita, doa orang yang telah mantan khianati, doa dari orang yang terzolimi. Maka di dalam sebuah hadis kita diajarkan, dakwatul mazlumi mustajabah, wa in kana fajiran fafujuruhu ala nafsih. Doa orang yang terzolimi itu terkabul, meski yang berdoa itu adalah orang yang fajir. Orang yang fajir itu adalah orang yang gemar maksiat. Karena kefajiran yang ia lakukan, ia tanggung dosanya sendiri di hari kiamat, di akhirat nanti. Tapi ketika di dunia ini, dia terzolimi, walaupun dia gemar maksiat, doanya terkabul. Ya, kita adalah orang yang tekun ibadahnya. Kita adalah orang yang rajin berdoa. Ketika kita terzolimi, kita berdoa agar mantan bangkrut, agar mantan berpisah dengan orang ketiga, agar mantan begini dan seterusnya. Maka semuanya akan terjadi dalam kehidupan mantan ya. Jadi itu 3 sebab kenapa mantan akan menderita setelah berpisah dengan kita ya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.